Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang kedua mata pelajaran ibadah, yaitu tentang mempelajari ilmu waris. Ilmu waris atau sering disebut dengan ilmu faraid, yaitu harta dari seorang muwaris yang kemudian diwariskan atau diberikan kepada ahli waris. Dalam mempelajari ilmu waris ini ada beberapa istilah yang harus familiar, yang harus kita pahami. Yang pertama, ahli waris. Ahli waris adalah seorang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari seorang muwaris. Siapa itu muwaris? Yang kedua, muwaris orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris. Kemudian istilah yang ketiga yaitu al-irsyad. Al-irsyad adalah harta yang siap dibagikan kepada ahli waris. Kemudian yang keempat, warasah. Warasah adalah harta yang telah dibagikan kepada ahli waris. Dalam mempelajari ilmu waris, kita bersumber kepada 4 sumber. Yang pertama adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini sumber utama tempat kembali segala suatu persoalan. Kemudian yang kedua adalah hadis, sabda-sabda dari Rasulullah SAW, pembelajaran dari Rasulullah SAW berkaitan tentang pembagian harta waris. Kemudian yang ketiga dari ijma'. Ijma' adalah hukum yang diambil berdasarkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian disatukan, kemudian jadilah sebuah hukum dari perpaduan antara Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir ijtihad, yaitu hasil pemikiran dari para ulama berkaitan tentang ilmu waris. Sebelum pembagian harta waris, ada 3 hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah perawatan jenazah dari mayit itu sendiri diambilkan dari harta peninggalan si mayit. Jadi dari dimandikan sampai selesai dikuburkan, biaya perawatan jenazah menggunakan harta si mayit. Kemudian yang kedua, warisan tidak boleh dibagikan sampai hutang si mayit dilunasi. Maka ketika si mayit punya hutang, diambilkan dari harta peninggalan si mayit apapun bentuknya untuk melunasi hutang si mayit terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan apa yang menjadi wasiat dari si mayit kepada ahli waris. Misal si mayit punya wasiat, besok kalau saya meninggal, sumbangkan uang ke panti asuhan ini sebesar 10 juta. Maka harta warisannya nggak boleh dibagikan sampai wasiat tersebut dilaksanakan. Dan dalam pelaksanaan wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 dari hartanya. Misal, seorang meninggalkan harta 30 juta dan dia mewasiatkan kepada anaknya, berikan seluruh hartaku untuk bangun masjid, maka tidak diperbolehkan, hanya maksimal 1/3. Seseorang bisa menjadi seorang ahli waris dikarenakan 4 hal. Yang pertama, seseorang tersebut punya hubungan nasab atau keturunan dari si mayit, entah anaknya, entah dia ayah maupun ibunya. Kemudian yang kedua, dikarenakan hubungan pernikahan. Maka seorang yang dinikahi pastilah dia mendapatkan bagian dari warisan. Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan, namun dengan pernikahan tersebut maka orang itu mendapatkan bagian dari warisan. Misal seorang suami meninggal, maka istrinya juga mendapatkan warisan maupun anak-anak dari istrinya tersebut. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa mendapatkan waris karena ada hubungan wala. Wala adalah seorang yang membebaskan bekas budak. Jadi ada budak, kemudian dia bebaskan. Kemudian suatu saat ketika budak tersebut meninggal,
ataupun orang yang membebaskan budak itu meninggal dunia, maka bisa menjadi ahli waris di antara keduanya. Yang keempat, dikarenakan hubungan agama. Seorang muslim mendapatkan harta warisan dari sesama muslim, namun kita tidak mendapatkan harta warisan dari orang kafir, dan sebaliknya kita juga tidak mewariskan harta kepada orang kafir. Kemudian yang terakhir, sebab seseorang batal atau tidak bisa mendapatkan harta waris dikarenakan 3 hal. Yang pertama, dikarenakan pembunuhan. Misal seorang anak membunuh ayah ataupun ibunya, maka anak tersebut tidak berhak sama sekali mendapatkan harta warisan. Atau mungkin membunuh saudaranya dan lain sebagainya. Dikarenakan pembunuhan tersebut, maka batal dia menjadi seorang ahli waris dan tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, dikarenakan berlainan agama. Orang yang berlainan agama tidak akan mendapatkan warisan. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, semisal seorang tuanya muslim, anaknya kok non-muslim, maka anaknya tidak mendapatkan warisan. Dan sebaliknya, ketika ayah ibunya non-muslim, walaupun anaknya Islam, maka anaknya tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, seseorang batal mendapatkan warisan dikarenakan dia adalah seorang budak. Jadi seorang budak tidak mendapatkan harta warisan bahkan dari orang tuanya yang merdeka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan belajar ilmu faraid dalam hitung-hitungan, menghitung jumlah waris pada pertemuan yang selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.